Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu pada pembelajaran hari ini ya. Nah, ini alhamdulillah kelas 4 dalam keadaan sehat dan semuanya berangkat ya. Nah, oke, sebelum pembelajarannya kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, semoga dengan bacaan doa bersama tadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menentukan kalimat utama dari suatu teks bacaan. Sebelumnya silahkan anak-anak membaca teks bacaan yang ada di buku kalian yang berjudul Pemanfaatan Alam untuk Manusia. Silahkan membaca terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah membaca ya. Nah, Ibu ingin tanya nih, apa itu kalimat utama? Ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan Mbak Dita. Benar, kalimat utama adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf ini ditandai dengan adanya awalan kalimat yang menjorok ke sebelah kanan. Atau kalau dalam teks bacaan tadi, satu paragraf itu ditandai dengan spasi yang lebih lebar daripada kalimat biasa. Coba Ibu ingin tanya nih, dalam teks bacaan yang kalian baca tadi, ada berapa paragraf? Yuk, siapa yang tahu angkat tangan? Baik, coba Mas Naufal, ada berapa paragraf? Benar, dalam teks bacaan tadi, jumlah paragrafnya adalah 4. Perlu diingat ya anak-anak bahwa kalimat utama itu tidak selalu berada di awal paragraf, tapi bisa juga di tengah atau di akhir. Oke, sudah paham semua ya pengertian dan konsep dari kalimat utama, atau kita sudah bisa menentukan nih kalimat utama dari paragraf suatu teks bacaan. Sekarang silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman sebangku kalian untuk menentukan kalimat utama dari setiap paragraf pada teks bacaan yang sudah kalian baca tadi, yang berjudul Pemanfaatan Alam untuk Manusia. Yuk, silahkan berdiskusi. Sudah selesai semua berdiskusinya anak-anak? Baik, mari kita bahas kalimat utama dari paragraf bacaan yang sudah kita baca tadi. Yuk, dimulai dari paragraf pertama. Apa kalimat utama dari paragraf pertama? Yuk, coba kelompoknya Mbak Ilmi, silahkan menyampaikan apa kalimat utama dari paragraf pertama. Benar, kalimat utama dari paragraf pertama adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Sudah benar semua anak-anak jawabannya? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi mengenai kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, tadi anak-anak sudah belajar dan sudah membaca mengenai teks bacaan pemanfaatan alam untuk manusia yang membahas tentang alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Siapa yang tahu sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu apa aja? Apa aja anak-anak? Ada tanaman, tumbuhan, tanah, matahari, apalagi? Benar, ada minyak bumi, barang tambang, dan lain-lain. Nah, sampai materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Oh, Mas Novi ingin tanya apa, Mas? Baik, pertanyaannya dari Mas Novi adalah, mengapa di sekitar kita banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani? Nah, yuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Novi? Yuk silahkan Mbak Cynthia menjawab pertanyaan dari Mas Novi. Benar ya jawaban dari Mbak Cynthia, bahwa kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan akan memanfaatkan tanah yang subur untuk ditanami. Jadi banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, betul. Beda lagi kalau misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau laut. Mereka akan melakukan kegiatan ekonomi
dengan memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu berupa apa kalau di laut? Benar, di sana karena banyak ikan, jadi masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalnya di dataran tinggi atau di pegunungan, apa kegiatan ekonomi yang masyarakatnya lakukan? Nah, kalau di dataran tinggi, banyak lahan yang dijadikan untuk lahan perkebunan. Selain itu juga banyak dibuka untuk sektor pariwisata. Nah, perlu diingat ya, meskipun kita boleh dan bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita, akan tetapi kita juga harus memperhatikan pelestariannya. Jangan sampai sumber daya alam kita punah dan kita tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Yuk sekarang kita sama-sama memperhatikan gambar yang ada di halaman 34. Yang gambar pertama itu gambar apa anak-anak? Iya, gambar pertama adalah gambar penebangan hutan secara liar. Nah, jika kegiatan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat, maka sumber daya hayati di hutan akan hilang. Kemudian hutan akan menjadi gundul dan hewan-hewan yang tinggal di sana akan kehilangan habitatnya. Jadi kita tidak boleh ya misalnya menebang pohon secara liar. Harus ditebang secara pilih dan selalu melakukan reboisasi. Kalau gambar pertama tadi merupakan gambar penebangan hutan secara liar, yang kedua itu gambar apa anak-anak? Benar, gambar yang kedua adalah gambar nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Nah, kalau masyarakat terus melakukan hal tersebut, maka ikan-ikan kecil juga akan ikut mati. Kemudian terumbu karang juga rusak, jadi ikan tidak memiliki tempat tinggal yang nyaman. Itu ya anak-anak. Jadi meskipun kita bisa mengambil sumber daya alam yang ada di sekitar kita, akan tetapi kalau kita memanfaatkannya dengan tidak bijak, maka lama-kelamaan juga akan punah. Baik, sampai materi ini adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak ada ya, insya Allah anak-anak sudah paham semuanya, alhamdulillah. Nah, karena materi hari ini sudah selesai untuk kita bahas, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah halaman 38. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.